Selamat malam semuanya, saudara-saudara. Selamat bertemu kembali di acara Meja Doa. Kami akan share atau membagikan firman Tuhan dan berdoa buat saudara-saudara pada malam hari ini. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian yang mengatakan ku yakin saat kau berfirman, yang pernah dinyanyikan oleh Bapak Jenderal Wiranto. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Berkatilah kami semua yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Puji Tuhan. Oke. Puji Tuhan. Selamat malam semuanya.
Selamat bergabung di meja doa ini. Selamat datang semua sahabat doa malam hari ini ya. Oke, kita akan diberkati melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, renungan firman Tuhan malam hari ini. Saya Ibu Pendeta Putu Oka Nurdiari menyambut saudara semua dengan gembira hadir bersama-sama di meja doa ini. Oke, saya masih akan tetap membahas tentang Yusuf karena Yusuf ini luar biasa, tokoh atau karakter yang luar biasa. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari Yusuf. Nah, malam hari ini adalah sukses ala Yusuf bagian keempat. Kita sudah tahu ceritanya yang kemarin, yang terakhir waktu saya membawakan renungan firman Tuhan, bagaimana Yusuf di dalam penjara tetap disertai oleh Tuhan sekalipun dia dalam penjara. Di dalam penjara dia menjadi kesayangan, jadi kesayangan dari kepala penjara sehingga semua tahanan di penjara diserahkan di bawah kuasanya Yusuf. Dan kemudian saat itu ada peristiwa di mana juru minuman dan juru roti bermimpi. Dua-duanya bermimpi dan mimpi ini diberitahukan kepada Yusuf. Yusuf mengartikan mimpinya. Yang juru minuman ini arti mimpinya adalah dikeluarkan dari penjara dan dikembalikan ke posisinya semula. Sedangkan yang juru roti ini dihukum mati oleh raja. Dan ternyata kedua-duanya ini terjadi. Juru minuman dikembalikan jabatannya dan juru roti kemudian mati digantung oleh raja. Tapi apa yang dicatat oleh firman Tuhan mencatat juru minuman tuh, kepala juru minuman itu dia tidak ingat lagi kepada Yusuf. Nah, hari ini kita akan lanjutkan ceritanya 2 tahun kemudian setelah Yusuf di dalam penjara, waktu juru minuman itu sudah keluar dari penjara. 2 tahun kemudian sekarang tiba-tiba Raja Firaun Raja Mesir pada waktu itu bermimpi. Mimpinya yang pertama adalah dia melihat ada sapi atau lembu yang gede-gede, yang gemuk-gemuk badannya keluar dari sungai Nil di Mesir. Dan kemudian tiba-tiba juga keluar lembu yang lain yang kurus. 7 ekor lembu yang kurus. Tadi ada 7 ekor lembu yang gemuk, sekarang keluar lagi 7 ekor lembu yang kurus. Dan 7 ekor lembu yang kurus ini memakan lembu atau sapi yang gemuk. Kemudian dia terbangun. Setelah terbangun, dia tidur lagi, mimpi lagi. Mimpi kali ini adalah dia melihat setangkai gandum, ada 7 butir, ada 7 bulirnya. Bulir gandumnya itu gede-gede gitu. Dan kemudian ada satu lagi keluar dari, dia melihat dalam mimpinya itu ada 7 gandum lagi yang kurus-kurus, yang kecil-kecil. Dan gandum yang kecil-kecil ini dia memakan gandum yang gemuk-gemuk tadi, yang besar-besar tadi. Kemudian setelah bangun, Raja Firaun ini dia memanggil semua ahli jampi, ahli nujum, tukang peramal mimpi di seluruh negeri Mesir itu semua dipanggil untuk mengartikan mimpinya. Tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa mengartikan mimpinya. Nah, saat itulah baru si tukang juru minuman ini, kepala juru minuman raja ini ingat. Dia cerita kepada raja, dia mengatakan bahwa raja, aku dulu di penjara mimpi. Dan kemudian mimpiku itu aku ceritakan kepada Yusuf. Dan ternyata mimpinya itu setelah diceritakan artinya oleh Yusuf. Dan kejadian benar seperti saat ini saya dikembalikan ke posisi sebagai kepala juru minuman. Mungkin kalau raja berkenan, raja bisa memanggil Yusuf. Akhirnya raja memanggil Yusuf. Dan apa yang terjadi? Kemudian Yusuf dipanggil dan Yusuf mengartikan mimpi raja itu. Yusuf mengartikan mimpi raja itu. Yusuf berkata seperti ini, ya raja, kalau raja 2 kali bermimpi, itu adalah berarti sesuatu yang harus diperhatikan. Tuhan benar-benar mau memberitahukan sesuatu kepada tuanku raja. Yang pertama tentang sapi atau lembu yang gemuk-gemuk itu 7. Itu hampir sama dengan gandum yang 7. Itu artinya 7 tahun akan ada kelimpahan. Apalagi tadi berbicara tentang gandum. Gandum itu makanan pokok di Mesir waktu itu. Akan ada 7 masa kelimpahan. Panen akan melimpah di seluruh negeri Mesir ini.
Dan kemudian yang kedua, setelah lewat 7 tahun kelimpahan ini, akan ada 7 masa kelaparan, kekeringan. Jadi ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekeringan. Kemudian raja tanya kepada Yusuf, kalau gitu apa yang harus dilakukan? Yusuf berkata, pada waktu musim kelimpahan, raja, kita harus menyimpan. Kita harus menyimpan hasil panen itu sebagian supaya bisa mencukupkan makanan kita sehingga kita tidak sampai kelaparan seperti itu. Dan hal itu dipandang baik oleh raja. Akhirnya apa yang dikatakan oleh raja? Mari kita akan membaca hari ini dari Kejadian pasal 41. Kita membaca ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-41. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Wow, luar biasa. Coba saudara lihat, Yusuf itu seorang buangan, ya kan? Orang Israel dibawa kemudian ke Mesir, seorang buangan, seorang budak. Kemudian dia juga narapidana, mantan narapidana. Tapi sekarang Tuhan mengangkat dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Kalau saudara baca di sini, kemudian Firaun itu kasih cincin meterai raja. Cincin itu adalah lambang kekuasaan. Raja ini berkata, lebihnya aku sebagai raja itu cuman takhta ini loh, cuman kursi tok ini. Selanjutnya selainnya semua silahkan kamu atur. Seperti itu. Bahkan Yusuf mendapat apa? Kereta kedua. Mesir 2 itu adalah punyanya Yusuf. Kalau Mesir 1 itu punyanya Raja Firaun, Mesir 2 itu adalah punyanya Yusuf. Yusuf orang yang kedua, tapi secara faktanya dia adalah orang pertama di Mesir karena dia yang mengatur semuanya itu. Luar biasa saudara. Kalau kita melihat hal ini seakan-akan sebagai manusia nggak mungkin terjadi, ya kan? Orang sudah dia dibuang dalam sumur itu pertama-tama kalau kita lihat udah tamat riwayatnya. Tapi Yusuf tetap disertai Tuhan. Yang kedua, dia masuk penjara. Wow, itu sudah ending harusnya. Dia akan marah-marah, dia merasa hidupnya sudah nggak berguna. Tapi lihat, karena dia disertai Tuhan, Tuhan selalu membuat berhasil. Haleluya. Mari kita akan belajar dari Yusuf. Yang pertama, Yusuf itu orangnya tidak mendendam sekalipun dilupakan. Ya, pasal 40 ayat 23 itu firman Tuhan mengatakan Yusuf ini dilupakan oleh kepala juru minuman raja, tetapi dia tidak mendendam. Ini satu hal yang harus kita pelajari dari Yusuf ini. Ya, kadang-kadang sebagai manusia kita susah lah. Bagaimana kita tidak dendam ya sama orang yang menyakiti hati kita, yang mengecewakan, yang memfitnah, yang gosipin, yang ngebully, barangkali seperti itu. Sama seperti Yusuf ini, dibully saudara-saudaranya, difitnah oleh istri Potifar, tapi kemudian dilupakan juga oleh juru minuman. Tapi dia bukan orang yang pendendam. Dia tidak mikir semuanya itu, karena dia tahu bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Dia tahu seperti firman Allah kalau kita baca Roma pasal 8 ayat 28 yang mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa saudara? Untuk mendatangkan kebaikan. Ayo kita katakan lagi, mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang takut akan Dia, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup kita ini untuk mendatangkan kebaikan buat saya, buat saudara, buat kita pribadi. Itu yang pertama, Yusuf tidak mendendam sekalipun dia dilupakan. Kemudian yang kedua, kita melihat sampai Raja Firaun sendiri bersaksi dari mulutnya sendiri. Dari perkataan Raja Firaun ini, dia keluar kata-kata seperti ini. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, orang yang penuh dengan roh Allah? Wow. Kemudian dia berkata seperti ini lagi, ayat yang ke-39.
Tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Yusuf, gak ada orang yang demikian jenius dan demikian bijak seperti engkau. Gak ada. Jadi kalau kita melihat Yusuf ini orang yang penuh dengan roh Tuhan, sehingga dia menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang jenius. Karena apa? Sekali lagi, karena apa? Karena disertai Tuhan. Kata kunci dari khotbah tentang Yusuf ini semuanya adalah disertai Tuhan. Ayo kita katakan semua disertai Tuhan. 1, 2, 3. Disertai Tuhan. Itu dia kata kuncinya. Penyertaan Tuhan itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena ketika kita disertai oleh Tuhan, kita merasa aman di dalam Tuhan. Ketika kita disertai Tuhan, kita merasa ada seseorang, Tuhan itu menjadi tempat curahan hati kita. Kita bisa menyandarkan hidup kita. Tuhan tempat harapan kita. Penyertaan Tuhan sangat penting. Jangan sampai kita ditinggalkan oleh Tuhan. Atau malah kebalikannya, Tuhan tidak meninggalkan saudara, Tuhan tidak meninggalkan kita, tapi kita yang justru meninggalkan Tuhan. Yusuf disertai Tuhan, sehingga dia penuh dengan roh Tuhan, sehingga dia punya hikmat, sehingga dia jadi orang yang pintar. Tuhan memberikan karunia untuk menafsirkan mimpi. Itu dia. Kalau kita disertai oleh Tuhan, Tuhan bisa memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan dan Tuhan mampu, Tuhan bisa memberikan itu kepada kita kalau kita disertai oleh Tuhan. Itu yang kedua. Yang kemudian yang ketiga, kita melihat Yusuf ini tetap rendah hati. Sekalipun dia punya semuanya itu, punya hikmat Tuhan, disertai Tuhan, dia tetap jadi orang yang rendah hati. Pasal 41 ayat 16 firman Tuhan mengatakan, Yusuf ini berkata, menyaut Fir'aun seperti ini. Yusuf menyaut Fir'aun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Yusuf ini tidak berkata bahwa, ya aku hebat. Yusuf ini tidak berkata bahwa, ya aku disertai Tuhan, sehingga aku jadi orang yang pintar, yang pandai, bisa menafsirkan mimpi, bisa punya karakter yang bagus. Dia tidak berkata seperti itu. Tapi Yusuf mengatakan, karena Tuhan, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah. Itu kata Yusuf. Yusuf orang yang rendah hati. Dia selalu meninggikan Tuhan dalam segala apa yang dia lakukan. Artinya dalam setiap prestasi yang dia punya, dia tidak mengambil keuntungan, dia tidak mengambil itu semua untuk pujian diri sendiri, pribadi. Bukan dia take credit untuk dirinya sendiri, tetapi dia berikan semuanya itu kepada Tuhan. Dia bilang itu bukan aku, tapi itu adalah Tuhan. Ini hal yang patut kita contoh. Nah sekarang saudara, kesimpulan apa yang bisa kita peroleh hari ini? Yang pertama, tetaplah hidup dekat dengan Tuhan. Karena ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, Tuhan selalu menyertai jalan kita. Masa-masa sulit seperti ini, lebih lagi kita dekat dengan Tuhan. Bersyukur kita semua ada program meja doa ini. Kita bisa bergabung berdoa bersama-sama di sini. Nanti sebentar lagi tanggal 22 Mei kita akan terus lanjut program doa ini dengan doa 40 malam. Saudara bisa juga bergabung di situ dengan doa dan berpuasa juga bisa. Ya saudara, itu yang pertama, hidup dekat dengan Tuhan, disertai Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, penyertaan Tuhan sangat penting. Yang kedua, kita belajar seperti Yusuf ini, bijaksana dalam mengelola keuangan, bijaksana untuk mengelola harta, apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ini bukan berbicara masalah jumlah, tetapi berbicara mengenai mental kita yang biasa mengelola. Bukan orang yang punya uang di atas 10 juta dia bisa menabung, tidak. Dimulai dari kecil. Walaupun saudara punya duit baru sedikit, kalau kita mau punya niat untuk mulai menabung sedikit demi sedikit, terus ditabung. Kita tidak tahu kapan ada masa kesulitan, ya kan? Seperti saat ini, tiba-tiba datang masa kesulitan. Kayaknya bulan Januari, Februari masih enak-enak, masih biasa-biasa aja. Dan tiba-tiba ini terjadi di seluruh dunia seperti ini. Kalau kita tidak biasa dengan punya simpanan, kalau kita tidak biasa mengelola keuangan dengan baik,
kita akan kelabakan seperti ini. Dan mungkin akan terjadi masa kelaparan dalam rumah tangga saudara, dalam hidup saudara. Akhirnya saudara gak punya duit, gak bisa makan, ya kan? Ya beruntunglah kalau masih ada orang-orang lain yang menolong saudara. Tapi lebih bersyukur lagi kalau kita punya hikmat dan kita punya sesuatu yang kita simpan. Sehingga di masa paceklik, di masa kesulitan, kita punya cadangan. Itu adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada kita melalui pelajaran Yusuf ini. Tuhan memberkati saudara, tetap tinggal di rumah, tetap banyak berdoa. Kiranya Tuhan tetap menyertai kita semua. Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian kita. Saat ku tak melihat jalanmu, aku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak Haleluya. Melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Satu kali lagi katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku 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 percaya. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Malam hari ini kami mengucap syukur buat kebaikan, buat kasih sayang Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat pemberitaan firman Tuhan malam ini. Biarlah kami mencontoh, kami meneladani Yusuf, seorang yang penuh roh Allah sehingga dia disertai oleh Tuhan, orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, karena dia punya hati yang baik, tidak mendendam, dan orang yang rendah hati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Tolong kami untuk hidup dekat dengan Tuhan, dan Engkau menyertai kami. Tolong kami untuk mempunyai hikmat Tuhan, sehingga kami bisa mengelola keuangan kami dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Malam hari ini Bapa, sekarang hamba-Mu akan berdoa buat pokok-pokok doa yang sudah masuk ke meja doa ini. Kiranya Engkau menolong sahabat-sahabat doa yang perlu pertolongan Tuhan, perlu pemulihan, perlu penyembuhan dari Tuhan. Bapak, aku berdoa buat sahabat meja doa yang sakit, ada yang sakit gagal ginjal,
ada yang sakit tumor payudara, ada yang sakit kanker, ada yang sakit darah tinggi, kolesterol, diabetes, ada anak kecil yang belum bisa berjalan dan belum bisa bicara, ada bayi yang sakit juga. Mari Tuhan, tolong kiranya Engkau menjamah dan menyembuhkan bahkan orang-orang yang lain yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Mungkin itu ada yang kena sakit corona atau sakit yang lain-lain. Mari Tuhan, kiranya Engkau menjamah dan menyembuhkan semua yang sakit dengan kuasa Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sakit penyakit sudah diusirkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sakit memperoleh kesembuhan dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa buat sahabat meja doa yang perlu didoakan karena masalah kesulitan dalam hal ekonomi dan finansial dalam masa-masa seperti ini, karena mungkin sudah di PHK atau bisnisnya lagi sepi atau dirumahkan tanpa mendapat gaji. Mari Tuhan, Engkau Allah sumber berkat kami, Engkau yang sanggup menolong kami, memberkati kami dengan berkat-berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau mencukupkan kami, Engkau membukakan tingkap langit. Tuhan menolong kami dengan mujizat-Mu, Engkau sanggup memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami dengan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, kalau ada yang perlu didoakan masalah pemulihan dalam masalah rumah tangganya sedang berantakan, mungkin rumah tangganya sedang hancur, perlu pemulihan dari Tuhan. Tuhan kiranya Engkau menolong dan memulihkannya. Kalau ada hati juga yang sedang terluka, hati yang sedang kecewa, kiranya Tuhan Engkau menolong, Engkau menjamah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan dan Tuhan obati segala luka-luka hati dan kekecewaan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Bapa, kami berdoa juga Tuhan sekarang untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Kami terus mendoakan Bapak Presiden kami Jokowi. Tuhan memberkati Pak Jokowi dengan hikmat dari Tuhan. Sama seperti Yusuf dikasih hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan sanggup juga memberkati Presiden kami dengan hikmat seperti Yusuf. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan tolong para menteri dan semua pejabat, berkati dengan hikmat dan kesatuan hati untuk menolong Indonesia ini segera keluar dan terbebas dari masalah virus corona ini. Tuhan, kami berdoa juga khususnya untuk Provinsi Bali. Kau memberkati Bapak Gubernur kami, Pak Koster, dengan semua jajarannya di Pulau Bali ini. Kiranya dengan bersatu hati dan dengan hikmat Tuhan, mereka bisa dengan cepat mengatasi masalah karena pandemi corona ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat para medis, dokter dan perawat semua yang sedang menolong, merawat orang-orang yang sakit kena virus COVID ini. Mereka yang ada di garda terdepan, Tuhan lindungi dan jagai mereka Tuhan, sehingga mereka tidak kena dengan virus ini. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan tolong kami semuanya Bapa. Kalau malam ini juga kami akan beristirahat, kami akan tidur. Mari Tuhan, Engkau jaga dan lindungi kami. Tolong sertai kami dalam istirahat kami, sehingga kami bisa istirahat dengan baik. Dan kami besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat dan kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri acara meja doa pada malam hari ini. Dan jemaat, semua sahabat meja doa, angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan malam ini. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan Tuhan memperluaskan daerahmu. Kiranya tangan Tuhan menaungi dan melindungi engkau dari segala malapetaka, sehingga sakit penyakit tidak menimpa engkau. Sahabat meja doa, tetaplah di rumah, tetaplah sukacita di dalam Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya saat ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus semua katakan amin. Puji Tuhan. Selamat malam semuanya. Sampai besok malam lagi jam 8 di meja doa ini ya. Saya Pendeta Putu Oka Nurdiari mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe, bagikan kepada teman-teman supaya yang lain juga dapat berkat. Tuhan memberkati.